Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 12 November 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dan di Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta A. Lopuaha dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 40. 3. Kami informasikan kepada jemaat bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 yang lalu, panitia renovasi gedung Serbaguna telah menerima sumbangan dari Saudari Mercy Barens bersama PT Aneka Tambang Tebeka berupa uang sebesar 50 juta rupiah yang diperuntukkan untuk renovasi lantai 3 gedung Serbaguna sesuai isi proposal yang kami ajukan sejak tahun 2022. Pekerjaan renovasi dimaksud sudah berlangsung sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai saat ini. Oleh sebab itu, atas nama Badan Pelayan Jemaat, kami menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat atas keterlambatan dalam mewartakan informasi dimaksud. 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam jemaat, maka seksi penataan dan pengembangan kelembagaan melalui subseksi pembinaan aparatur pelayan akan melaksanakan kegiatan pembinaan mental spiritual bagi seluruh perangkat pelayan dalam jemaat. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore bertempat di Gedung Gereja Peniel. Undangan untuk peserta akan disampaikan melalui ketua-ketua Bakopel. 5. Berikut kepada jemaat kami bacakan satu buah undangan. Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon, IKTA, wilayah Nusa Niwe, Salam. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami pengurus Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon, IKTA, wilayah Nusa Niwe, mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari segenap anak cucu Beinusa Amalatu Negeri Tuhaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niwe untuk mengikuti kebaktian yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 19 November 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur atau jam 4:30 sore, tempat Gedung Gereja Petra, Jemaat GPM Immanuel OSM, alamat Lorong Coker, Kudamati. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami pengurus wilayah Nusa Niwe, FW Ishak Sekretaris, IC Letemia Ketua. Enam, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan sebagai berikut. 1. Dari satu keluarga di unit 1 sektor Melati berupa uang sebesar 2 juta rupiah untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih Reste. 2. Dari keluarga Tuparia di unit 3 sektor Dahlia berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk gereja Peniel dan 2 juta rupiah untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih RST. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 7. Nyanyian persiapan kebaktian.
Nyanyian rohani nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kekasih Tuhan, Shalom. Mari kita ada dalam votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Nyanyian rohani nomor 144 ayat pertama dan ketiga.
sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus Allah. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal nama-Mu penebus. Umat yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Nyanyian rohani nomor 86 ayatnya yang pertama. Tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Maju tetap dan capailah harta kehidupan bakal. Maju tetap dan capailah harta kehidupan bakal. Upah perjuangan berat itu mahkota al-hayat. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan sesat di dunia, ikutlah terang anugerah. Jangan sesat di dunia,
Jemaat kekasih Kristus, pada kesempatan ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan di pagi ini firman Tuhan yang akan dibacakan bersama-sama terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul 19, ayatnya yang ke-21 dan berakhir pada ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul 19 ayat 21 dan berakhir pada ayatnya yang ke-40, yang mana sebentar akan dipandu oleh kita dan kita secara bersama-sama akan membaca firman Tuhan ini. Namun sebelumnya mari kita tenang dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 21 dan berakhir pada ayatnya yang 40. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Setelah saya membacakan judulnya akan diteruskan oleh kita semua secara bersama-sama. Firman Tuhan demikian bunyinya. Demeritus menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semua itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan katanya sesuai ke kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang yang bernama Demetrius, seorang tukang membuat kulit dari perak. Usahanya untuk mendatangkan penghasilan yang sedikit. Ia menuduhkan bagi mereka sama dengan kerja lain dalam perburuan untuk dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa waktu kematian kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus dengan Efesus, tetapi juga hampir. Demikian bukan saja perusahaan, tetapi dalam bahaya untuk dihina orang. Tetapi juga kuil Dewi besar itu berada dalam bahaya dan akan kehilangan artinya. Dan Artemis itu sendiri, Artemis yang seluruh dunia akan kehilangan kebesaran. Mendengar itu mulutlah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Seluruh kota rame-rame terus berjalan. Paulus mau pergi di tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Dan seorang mengatakan ini, coba kumpulan kata, Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Sebab ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau beri penjelasan sebagai pembelajaran di depan rakyat itu. Tetapi kita orang Yahudi berpenjelasan dengan kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Akan tetapi pemberitaan mengatakan orang hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara kuil Dewi dan membuat patung yang
itu tidak dapat dibantah oleh sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi dan tidak mengetahui namanya. Jadi dengan tukang-tukangnya terhadap seorang. Bukanlah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur. Jadi hendaklah dua belah pihak mengajukan dakwaan ke situ. Sebab kita berada dalam bahaya, akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya, dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, Shalom. Shalom. Iya, luar biasa tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, hingga kita sudah ditibahkan pada bulan ke-11, minggu kedua tahun Masehi ini. Akhir-akhir ini, semua pasti tahu bahwa berita yang paling hangat adalah peperangan yang terjadi antara Israel dan Hamas. Dan akibat daripada itu, di mana-mana, terutama di Indonesia, bahkan di Ambon ini sedikit waktu yang lalu, orang ada dan turun ke jalan untuk demo. Judul demo itu adalah demo damai. Dan di Indonesia ini kita sering ada dan menyaksikan hal-hal demo itu bukan lagi hal yang asing. Selalu orang mengungkapkan apa yang ia punya inspirasi itu kebanyakan dalam hal demo turun di jalan. Bikin aksi yang mencari perhatian supaya apa yang ia sampaikan itu ada dan didengar, ada dan ditindaklanjuti. Mama-mama juga biasa sering demo. Kalau bapak-bapak mulai jarang pulang di rumah lihat HP saja, itu dia mulai tuh, seng masa, bikin muka bangka, pukul batu di muka, batu yang picah bukan muka yang picah. Betul kasih mama-mama? Lah mulai kalau suami datang, mama masak apa? Masak apa? Lihat sendiri juga, kalau perlu masak sendiri. Mulai itu ada maunya itu. Biasa anak-anak juga demo orang tua. Kalau dilarang, ada anak-anak yang seng pulang rumah, lari dari rumah, atau masuk dalam kamar lah kunci kamar. Atau ada anak-anak demo orang tua seng mau pergi sekolah. Ini biasa. Bapak-bapak bilang, jangan bilang kata Ibu Pendeta, saya bilang kata bapak-bapak lah biasa demo. Kalau ada maunya lah mama-mama seng kasih, itu. Bikin mau-mau. Sengaja pulang lat, pulang bawa sopi, supaya bicara sembarang, kasih ungkapkan isi hati, bilang kata, itu nih ada mabuk jadi bilang sabarang. Padahal akan sudah itu. Ya. Masing-masing orang punya cara untuk mengungkapkan keinginannya. Supaya keinginannya ada dan didengar, supaya keinginannya ada dan ditindaklanjuti. Ketika kita membaca juga Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 40 ini, sungguh mengesankan juga apa yang terjadi di dalam pembacaan kita. Diketahui bahwa Demetrius ini adalah
orang yang punya usaha di dalam perak, tukang perak. Dia punya banyak pegawai. Dan ia membuat miniatur kuil Dewi Artemis. Dan dari apa yang dia jual dari usahanya itu dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dia ada dan bisa meraup keuntungan berlipat-lipat ganda. Karena Dewi Artemis ini adalah dewi yang disembah di Efesus. Dewi ini adalah dewi bulan yang diyakini juga sebagai dewi pelindung, diyakini juga sebagai dewi kesuburan, dewi kesucian. Dan pemikiran mereka bahwa dewi ini, patung dewi ini yang ada di dalam kuil itu jatuh dari langit. Sehingga dewi ini adalah mempunyai kuasa yang luar biasa. Dan hampir seluruh Efesus itu ada dan memuja dewi ini. Ketika Rasul Paulus datang di Efesus, lalu memberitakan Injil bahwa Tuhan dan Juru Selamat adalah sumber segala-galanya, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian, bahkan bukan hanya itu. Tuhan Yesus Kristus juga memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalihan kepercayaan dari menyembah Dewi Artemis kepada menyembah Yesus Kristus, otomatis bahwa orang-orang yang membeli miniatur kuil ini pasti sudah berkurang. Karena berkurangnya juga penganut Dewi Artemis. Itu berarti bahwa berdampak pada produksi daripada Demetrius. Itu juga berdampak pada keuntungan-keuntungan usaha-usaha yang didapatkan. Demetrius Jumawa melihat prospek usahanya semakin lama semakin merosot, karena kedatangan Paulus mempengaruhi orang-orang Yunani, sehingga yang percaya kepada Yesus Kristus itu orang Yahudi dan juga non-Yahudi, yaitu orang Yunani. Dan diketahui bahwa orang Yunani ini banyak ada dan menyembah dewa-dewi. Dia putar otak. Bagaimana sehingga Rasul Paulus ini harus keluar dari Efesus, supaya dia lagi ada dan bisa mengembangkan usahanya ini untuk ada dan membuat miniatur-miniatur yang bisa ditaruh di rumah-rumah, di mobil-mobil atau di tempat-tempat tertentu yang mereka bisa tempati menyembah Dewi Artemis. Mulailah dia ada dan memprovokasi pertama-tama karyawannya. Ia bilang bahwa Rasul Paulus datang ini dia melecehkan agama orang Yunani. Dia tidak menghargai Dewi Artemis. Dia akan menghancurkan kuil-kuil dan menghancurkan patung-patung dewa-dewi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling sensitif di dalam katong punya hidup ini, ketika pertama katong punya agama itu dihina, mati sama saja. Yang ada orang yang mau dihina iman kepercayaannya. Yang kedua katong pun harga diri pasti. Dan di sini Demetrius paling pandai. Ia mengambil isu agama. Banyak sekarang orang-orang saat ini ketika dia mau menggolkan idenya, menggolkan kehidupannya, mau menarik simpati, dia mengambil isu agama. Dia bersembunyi di balik kesucian agamanya. Lalu ia mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan agamanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Demetrius di sini, memprovokasi umat. Yang diawali dari pegawai-pegawainya.
Dan tidak lama reaksi pegawai-pegawai itu ditambah dengan orang-orang yang tidak tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi ini. Hanya karena mendengar katanya Rasul Paulus ada dan mau menghancurkan kuil, katanya Rasul Paulus mau menghancurkan Dewi Artemis, sehingga mereka ada dan bersama-sama masa untuk ke gedung kesenian mendemo di sana. Mengeluarkan aspirasinya bukan damai tetapi brutal. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa ada yang berteriak ini, ada yang berteriak itu, menandakan bahwa mereka tidak mengetahui judul dan esensi demo itu. Dan apesnya di sini Gaius, Aristarchus dan Alexander ada di gedung itu yang notabene-nya adalah orang-orang yang mengikuti Rasul Paulus, orang-orang Makedonia. Dan dia ada dan menjadi amukan massa. Pelampiasan massa ketika Rasul Paulus tidak ada. Bukan Rasul Paulus tidak mau pergi. Ketika ia akan pergi, ia ditahan oleh petinggi-petinggi Asia. Kemudian juga orang-orang yang bersimpati melarang Rasul Paulus untuk ke sana. Nanti dampaknya akan lebih tidak baik, dampaknya lebih buruk. Sementara Rasul Paulus tidak harus ada dan mempertanggungjawabkan itu karena dia memang tidak melakukan itu, logikanya. Sehingga Alexander di sini berusaha sungguh untuk mau menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi. Bagaimana sih ide, bagaimana sih cara Rasul Paulus itu memberitakan firman yang tidak sesuai dengan apa yang ada dan disampaikan oleh Demetrius. Dia belum mengaturkan lagi apa itu Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus punya pemberitaan. Dia sudah ada dan didorong. Dan emosi massa semakin membludak jemaat kekasih sehingga massa berteriak, besarlah Artemis orang Efesus. Ini membakar semangat. Ya. Ada kalimat-kalimat yang membakar semangat kita ketika kita ada dan disinggung. Seperti bangsa Indonesia, merdeka atau mati. Dan ada juga agama-agama lain yang meneriakan hal-hal yang bisa membakar umatnya sehingga umatnya lebih brutal lagi. Dan menganggap itu bahwa itu adalah cara yang benar. Itu adalah cara yang harus mereka adalah lakukan ketika ada orang menista agama mereka. Padahal di balik semua itu ketika ditelusuri, ini akalan daripada Demetrius saja. Ia sebenarnya ada dan mendorong massa untuk keuntungan dirinya sendiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menenangkan mereka adalah panitra. Dengan caranya panitria coba ada di tengah-tengah. Panitria ini adalah satu lembaga yang ada dan meluruskan persoalan budaya, meluruskan persoalan agama ketika ada persoalan-persoalan agama dan budaya yang muncul. Dan panitera ini muncul untuk ada dan menjelaskan kepada orang-orang Efesus. Dan itu sangat jelas di ayatnya yang ke-35. Panitera ini mengatakan, hai orang Efesus, siapakah dia di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Kalimat ini adalah kalimat komunikasi massa. Bagaimana untuk ada dan menguasai massa dengan idenya. Bagaimana sang pemimpin ini berupaya untuk menenangkan massa dengan apa esensi daripada demonya. Mendengar itu massa semua diam dan panitra ini mencoba untuk ada dan meluruskan masalah itu. Bahwa Rasul Paulus dan orang-orang yang mereka adili tidak adil ini
adalah orang-orang yang tidak pernah ada dan menyinggung mereka. Dan bukan sampai situ saja. Panitra ini sangat ada dan memprotes cara Demetrius untuk menyampaikan pendapatnya. Karena itu tidak etis. Itu tidak baik. Karena ada orang yang harus dirugikan dengan apa yang dia lakukan yang mengambil keuntungan daripada kerugian orang lain. Sehingga panitra ini berusaha untuk menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua cara untuk menyampaikan pendapat mereka. Tidak harus melakukan hal yang tidak baik. Yang pertama, mereka dapat menyampaikan masalah ketika gubernur mengadakan sidang. Di situ mereka harus pergi dan menyampaikan masalah mereka. Yang kedua, ketika ada sidang rakyat yang sah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan masalah religius dan masalah agama. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap negara dia mempunyai undang-undang. Kita pun juga mengatur, negara kita mengatur undang-undang bagaimana untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Pasal 9 tahun 1998 itu adalah undang-undang bagaimana kita menyampaikan ide-ide kita sehingga kita tetap ada di dalam tertib dan tidak pernah menyinggung orang lain. Tidak mengatasnamakan apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jemaat kekasih Tuhan, tema kita minggu ini adalah tertib dan santun dalam menyampaikan pendapat. Ketika kita lihat tema ini, subtema ini, maka itu berarti menyangkut tentang bagaimana kita untuk berkomunikasi. Kita mencoba mencari arti komunikasi di KBBI adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih agar pesan dapat dipahami. Dan beta juga mau lihat bahwa komunikasi massa adalah kasus yang mampu menyampaikan inti pembicaraan secara lugas dan efektif. Itu berarti bahwa ketika kita lihat bahwa komunikasi ini adalah sarana untuk, yang penting untuk membicarakan, memecahkan masalah yang terjadi. Sehingga beta mau bilang bahwa ketika kita ada dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan kelompok kecil rumah tangga kita, maupun juga di dalam RT, RW kita, masyarakat yang luas, ataupun juga di jemaat kita, di unit, di wadah, di sektor, kita mempunyai berbagai-bagai pendapat satu dengan yang lain. Ada pertentangan pendapat antara satu dengan yang lain. Dan pertentangan pendapat itu pasti mengakibatkan kesenjangan sosial antara satu dengan yang lain. Dan inilah bagaimana kita harus berkomunikasi dengan santun. Bagaimana kita harus ada dan menyampaikan pendapat-pendapat kita dengan santun baik dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Bagaimana seorang istri harus berbicara ketika ada masalah pada suaminya. Dan sebaliknya bagaimana suami harus berbicara dengan santun, berkomunikasi dengan baik kepada istrinya. Begitu juga anak-anak ketika ada masalah bagaimana harus berkomunikasi ketika ia menemui masalah. Baik kepada orang tuanya maupun kepada teman-temannya. Dan begitu juga di dalam berjemaat bagaimana kita ada dan berkomunikasi dengan baik. Undang-undang IT ada juga. Bagaimana kita ada dan bermedsos dengan baik. Sehingga akun-akun kita itu bukan isinya konten-konten yang menghujat. Akun-akun kita itu bukan isinya gaya-gaya yang pornografi dan sebagainya. Akun-akun orang-orang Kristen adalah akun-akun yang membangun pribadi yang luar biasa. Banyak orang mempunyai akun sekarang, hampir tidak ada orang yang tidak punya. Tetapi pertanyaan, apakah akun-akun itu dipergunakan dengan baik, efektif, efisien, untuk juga dipakai sebagai sarana pemberitaan, sarana komunikasi. Bukan dipakai sebagai penghujat ini. Banyak sekali orang punya TikTok,
tapi isinya menghujat. Banyak sekali orang punya TikTok tapi isinya porno. Gaya-gayanya ya anak-anak sekarang pakai kensi, kasih keluar anggota badan sedikit lalu lidah juga keluar, ya. Ini lalu bangga dengan akang. Persoalan-persoalan ini ada di dalam kita kehidupan orang Kristen. Tapi bagaimana sebenarnya orang Kristen harus ada dan mensikapi masalah-masalah pada saat ini? Semua sudah terbuka. Bagaimana orang-orang Kristen mau melihat untuk ada dan berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pendapat dengan santun. Di dalam bermedsos itu ada etikanya. Di dalam bergaul ada attitude-nya. Sehingga inilah yang harus kita lihat. Kita tidak boleh menyinggung pribadi, kita tidak boleh menyinggung seseorang, kelompok, kita tidak boleh menyinggung iman, agama orang, kita tidak boleh menyinggung budaya orang, kita tidak boleh menyinggung golongan orang. Itu diatur di dalam undang-undang. Bagaimana kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Ketika ada masalah, mari kita mengkomunikasikannya. Mari kita ada dan berbicara satu dengan yang lain. Jangan laki bini ada masalah, buang muka ke tembok satu, laki ke dinding kiri, bini ke dinding kanan. Lalu taruh bantal polo di tengah-tengah. Atau yang masuk kamar lai, keluar. Cari yang lebih baik lai kata. Atau yang lain, pergi dengan komunikasi dengan Nona Opi, Sopi yang bermain. Persoalan-persoalan ketika ada di dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berorganisasi, ketika kita tidak berkomunikasi dengan baik, maka tidak akan selesai masalah itu. Setiap orang ketika bertindak, dia menganggap bahwa tindakannya itu baik. Tapi tidak semua orang menerima tindakan itu adalah baik. Ada ketersinggungan orang-orang dan inilah yang harus dikomunikasikan. Apa sih maksud dari segala sesuatu itu? Dan ketika ada komunikasi yang baik dengan bahasa yang santun, dengan keterbukaan satu dengan yang lain, beta yakin dan percaya bahwa tidak ada bilang Ibu Pendeta beta mau cere. Ibu Pendeta mau beta keluar dari sektor. Ibu Pendeta beta mau keluar dari panitia. Ibu Pendeta mau beta keluar dari perangkat. Ibu Pendeta beta seng mau lagi untuk ada di dalam pelayanan. Setiap kita ada di dalam persoalan kehidupan kita, ketika kita sikapi dengan bijaksana, pasti kita bisa keluar darinya. Atau ada masalah, Ibu Pendeta bilang mari keluarga ini dan keluarga ini, mari ketong ada dan duduk bersama lia akang. Janganlah Ibu Pendeta sombayang saja, apa yang mau disombayangi? Diselesaikan dulu baru disombayangi. Jangan semua sombayang. Apa sombayang? Apa yang mau disombayangi? Sombayang bahwa Anda tidak mau damai, sombayang bahwa Anda tidak mau diatur. Itu persoalannya. Kadang-kadang ketong ini segala sesuatunya mentok, sombayang saja. Sombayang beta laki juga supaya ini, sombayang beta bini juga supaya ini, sombayang beta pun anak itu supaya ini dan sebagainya. Sombayang dia juga Ibu Pendeta supaya apa yang mau disombayang? Sombayang minta roh hikmat, bicara. Dan ketika sudah dituntun oleh Roh Kudus setelah baru ketong sombayang jangan terulang lagi dan belajar daripada persoalan-persoalan yang ada. Berkomunikasi, menyampaikan pendapat kita dengan santun. Banyak orang punya tujuan baik, tetapi cara menyampaikannya tidak baik, akhirnya ditanggapi juga dengan tidak baik. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan ambil cara Demetrius. Selalu memanfaatkan orang, memprovokasi orang demi kepentingan sendiri. Banyak orang begitu. Di dalam jemaat juga ada. Bukan saja orang-orang politik yang bilang tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Itu juga banyak sudah dianut oleh anggota jemaat.
Yang juga memasukkan hal-hal itu di dalam berorganisasi di jemaat. Main blok-blok. Yang seharusnya tidak boleh, tidak ada, tidak bisa. Karena kita ini adalah satu tubuh Kristus, harus ada untuk pekerjaan Tuhan, bukan ketumpung hidup. Bukan kita perjuangan, kita punya mau, tapi punya Tuhan, kehendak Tuhan yang kita perjuangkan. Bagaimana caranya? Dengan melihat, komunikasi dengan firman Tuhan. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doanya, maka kita akan tahu apa itu kebenaran. Bagaimana kita harus bertindak di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tidak mau bersentuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui Alkitab, membaca firman, ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian, lalu sembahyang. Bagaimana kita mampu untuk ada dan melihat akan kehidupan kita ini lebih baik. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan menjadi provokator, perusak, tetapi mari kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi pembawa masalah, tetapi mari kita menjadi orang-orang yang mempersatukan. Jangan kita menjadi orang-orang yang mencerah-berakan, tetapi kita harus ada dan menjadi berkat, membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Nyanyian rohani 154 ayatnya yang ketiga. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku? Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, berilah aku pun setuju dengan maksud nikmat-Mu. Dan mengerti dan percaya, biar hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Jemaat saya undang berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita akan mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pertama Tawari 29 ayat 14b. Jemaat, sambil persembahan ini diberikan secara berturut-turut kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132 ayat 1 sampai 7 dan nyanyian rohani nomor 160 ayat 1 sampai 5. Ya Tuhan, murah-Mu baka di surga dan di dunia. Ya Tuhan, murah-Mu baka di surga dan di dunia. Berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang naik. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang naik, karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan, Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri. tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, Tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri. dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia. Dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, dengan sekalian benda yang Kau beri. Kita lanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 160. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Tuhan, ambil hidupku akan kurban
Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksudmu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasihku pun milikmu, seantero diriku. Kasih-Ku pun milik-Mu, seantero diriku. Kini dan selamanya, Engkau Tuhan Rajanya. Kita ulangi ayatnya yang pertama. Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu. Tuhan ambil hidupku akan kurban bagi-Mu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku menggah hanya dalam Tuhannya. Berilah mulutku megah hanya dalam Tuhannya. Suara bibirnya penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakmu sama dengan maksudmu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasihku pun milikmu, seantero diriku. Kasih-Ku pun milik-Mu, seantero diriku. Kini dan selamanya, Engkau Tuhan Rajanya. Jemaat, mari kita berdoa. Di hadapan altar-Mu yang kudus ini Tuhan, telah terkumpul persembahan syukur umat-Mu maupun persembahan perpuluhan. Tuhan, terima dan kuduskanlah persembahan ini Bapa, agar semuanya layak dipakai untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, God Voice.
sujud di hadapan-Mu, melepas segala beban yang berat, menyerahkan segala hidupku ini. Ku sembah Kau Tuhan, ajarlah aku firman-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu tidak tersesat. Jadikan aku pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti, oh Tuhan. Jadikan aku lilin kecil yang memberi seberkas sinar, agar selalu menerangi kehidupan ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, ajarlah aku firman-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu tidak tersesat, yang tersesat. Jadikan aku pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti, oh Tuhan. Jadikan aku lilin kecil, yang memberi seberkas sinar, agar selalu menerangi kehidupan ini. Jadikan aku pelangi, jadikan aku pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti, oh Tuhan. Jadikan aku lilin kecil,
Kasih dan kebahagiaan Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara di hari ini. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami ada dan menghampiri lagi kekudusan-Mu, ya Allah kami, ya Akbar. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang patut kami puji dan muliakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami datang bersembah sujud Tuhan karena nyata kuasa-Mu menuntun dan memimpin kami dalam kehidupan kami. Hingga Tuhan ada dan menghantar kami di tapal batas tahun 2023 ini, bulan ke-11. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, terutama firman kebenaran-Mu yang telah kami ada dan dengar bersama-sama, bahkan kami renungkan bersama-sama. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk ada dan membangun komunikasi yang baik. Dengan santun kami ada dan mengutarakan seluruh pendapat kami, persoalan-persoalan yang kami temui dalam sosialisasi. Baik kami ada di dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri, orang tua dan anak-anak, maupun di dalam kehidupan berjemaat, maupun juga di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami sungguh memohon Tuhan, biarlah roh hikmat-Mu senantiasa ada melingkupi akan kehidupan kami. Sehingga ketika kami ada di dalam permasalahan, kami tidak gelap mata. Kami tidak memanfaatkan situasi untuk memenangkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami mampu untuk bijaksana. Membangun komunikasi yang baik, yang santun, untuk ada dan menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan. Kami serahkan seluruh orang-orang yang bertikai pada saat ini Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kehidupan mereka, jamah hati-hati mereka yang keras, pikiran-pikiran mereka yang tidak mau berdamai. Lunturkanlah semua keegoisan mereka Tuhan. Engkau ganti dengan bahasa cinta-Mu, bahasa kasih-Mu. Sehingga apapun persoalan yang mereka hadapi, mereka mau untuk ada dan menyelesaikannya dengan segala baik. Sehingga hubungan-hubungan yang ada dan terpuruk, hubungan-hubungan ada tercerai-berai, hubungan-hubungan ada yang mengakibatkan permusuhan, bahkan dendam dan ingin saling meniadakan, mempermalukan satu dengan yang lain, patah hancurkan ya Tuhan. Hadir di tengah-tengah umat-Mu yang lagi ada dan marah. Sehingga kemarahan mereka tidak membuat dosa di dalam kehidupannya. Ajarlah mereka untuk ada dan menuruti firman-Mu bahwa hingga matahari terbenam sebelumnya mereka sudah ada dan boleh mengampuni, mereka sudah ada dan boleh menata hati mereka untuk menjadi hati orang yang penuh dengan pengampunan. Karena kami juga tidak luput dari persoalan, masalah-masalah dan kesalahan. Sehingga berdoalah hamba-Mu bagi mereka semua yang mungkin dengan ragu untuk menyelesaikan persoalannya Tuhan. Mereka tidak tahu mulai dari mana. Berikanlah jalan keluar dari dalam kehidupan mereka. Kami juga ada dan berdoa bagi orang-orang yang ada di dalam masalah hukum pada saat ini. Baik itu oleh karena kesalahan mereka maupun karena kesalahan orang lain, bahkan oleh karena fitnahan, oleh karena dijebak. Tuhan hadir tengah-tengah masalah-masalah mereka, Tuhan ada dan berikan keadilan. Sehingga ketika memang mereka ada dan harus mendapatkan keadilan itu, mereka sungguh ada dan mampu melihat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mengubahkan akan kehidupan mereka. Kami ada dan menyerahkan semua orang-orang Tuhan yang senantiasa ada dan menjauh dari-Mu. Kiranya Tuhan ada dengan cara-Mu untuk mendekatkan mereka. Sehingga mereka senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki.
Tuhan, kami juga ada di dalam pergumulan bersama. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di dalam kesakitan, Tuhan hadir tengah-tengah kehidupan mereka, berikan pengharapan sehingga mereka tidak pernah ada dan lebah di dalam iman walaupun lemah tubuh mereka, fisik mereka. Ajarlah mereka senantiasa melihat dalam setiap peristiwa hidup bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk iman mereka, cara Tuhan untuk mendekatkan mereka padamu. Berdoalah kami bagi semua orang yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit umat-Mu ini Tuhan, yang berseru kepadamu memohon kiranya jamahan kuasa kasih tangan-Mu menyembuhkan mereka, mentahirkan mereka dari sakit apapun dan penyebab apapun. Kami berdoa untuk Bapak John Rahayaan di sektor Melati, Bapak Kobe Sau yang akan melanjutkan operasi di Manado di sektor Melati. Bahkan anak kekasih kami, cucu tercinta kami Gavi Adriel Z Kainama, anak dari Ibu Feni Kainama. Biarlah Tuhan memberkati anak kekasih ini, dia masih kecil. Dia baru keluar dari rahim ibu dan harus menderita sakit. Ia sementara dirawat Tuhan di inkubator di Siloam. Tuhan memberkati alat ini. Tuhan hadir di dalam kehidupan anak kekasih kami ini. Sembuhkan dia Tuhan, berikan kesempatan hidup bersama dengan kehidupan orang tuanya, bersama kehidupan keluarga besarnya. Biar Tuhan mengabulkan pengharapan-pengharapan daripada orang tuanya. Karena mereka ada dan telah berjuang selama 9 bulan Tuhan. Tolong percayakan mereka Tuhan untuk membesarkan anak ini. Dan biarlah Engkau memakai para medis untuk ada dan menyembuhkan anak kekasih kami ini. Kami juga ada dan berdoa untuk Bapak Cak Lohena Pesi. Dan juga begitu anak saudara kekasih kami Rian Resubun. Bahkan hamba Tuhan Bapak Pendeta Sampai di hari-hari tua, kiranya Tuhan senantiasa menjamah orang-orang yang sakit ini Tuhan, dan memberikan kegirangan di dalam kehidupan mereka. Kami juga ada dan turut berduka cita bersama dengan saudara kekasih kami Roland Nanlohi di sektor Kenanga. Ketika boleh Engkau panggil pulang adik kekasihnya Filar Nanlohi, yang boleh ada dan perjuangan untuk dioperasi usus, dan dokter medis orang tua juga berjuang untuk ada di dalam kehidupannya, keselamatannya Tuhan. Tetapi Engkau menghendaki lain. Engkau memanggil dia pulang dan Engkau mengakhiri seluruh penderitaan sakitnya. Engkau ada dan membebaskan dia dari sengsaranya di dunia ini. Kuatkan orang tuanya, kuatkan saudara-saudaranya Tuhan. Dan biarlah mereka mampu melihat bahwa ini adalah cara Tuhan yang terbaik. Kami juga ada dan berdoa untuk seluruh syukur-syukur kami Tuhan. Baik itu syukur anak ojek sektor Mawar Saron, syukur anak bola klub Serafim, syukur hari ulang tahun kelahiran di minggu ini, dan hari ulang tahun pernikahan bagi umat-Mu juga di minggu ini. Berkati semua mereka di dalam ungkapan syukur mereka. Mereka sadar sungguh bahwa boleh mereka ada dan alami nikmati itu semua bukan karena kuatnya mereka, tetapi karena kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, kami ada dan menyerahkan seluruh pergumulan syukur mereka di dalam kuasa kasih-Mu. Kami ada dan juga membawa seluruh kehidupan janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan hiburkan senantiasa hati mereka dan mengingat janji berkat-Mu bahwa Engkau akan ada menjadi pelindung, pengganti suami, pengganti ayah. Engkau akan menjadi penghibur bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak usah takut dan gentar dan merasa sepi.
tetapi mereka senantiasa ada di dalam kehidupan yang bahagia. Kami ada dan menyerahkan seluruh gumulan anak-anak kami. Para kami orang tua yang ada anak-anak kami ada di bangku pendidikan, baik yang berserta dengan kami maupun yang harus terpisah oleh karena tuntutan pendidikan dan pekerjaan. Tuhan berkati seluruh perjuangan anak-anak kekasih kami di bangku formal ini. Tuhan ada dan memberkati kami sebagai orang tua dengan jerih dan juang kami untuk ada. Melihat anak-anak kekasih kami memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pendidikan formal mereka setinggi-tingginya sehingga nantinya mereka akan. Dan berdoalah kami bagi anak-anak kekasih kami yang sementara mencari pekerjaan. Mungkin ada yang gagal Tuhan. Kiranya Tuhan ada dan memberikan penghiburan penguatan bahwa waktu Tuhan adalah yang indah. Sehingga mereka tidak pernah ada dan berhenti untuk berusaha. Tetapi mereka terus berusaha dan berusaha. Kami juga ada dan menyerahkan seluruh program akhir tahun kami, kunjungan akhir tahun ke rumah-rumah. Baik sektor yang sudah selesai kunjungan, sektor yang belum kunjungan. Tuhan memberkati seluruh kami pelayan-pelayan yang akan menemui umat-Mu, berkomunikasi dengan umat-Mu Tuhan. Mengevaluasi kinerja kami sebagai orang-orang yang Engkau pilih dan utus di bendang pelayanan-Mu ini. Tuhan berkati seluruh orang-orang yang akan kami kunjungi, umat-Mu yang akan kami kunjungi. Dan biarlah mereka ada dengan kesetiaannya untuk menanti kedatangan-Mu melalui kedatangan kami. Dan menunjukkan kesetiaan mereka di dalam berkomunikasi untuk membangun tubuh-Mu ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada dan senantiasa turut di dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Bahkan juga pembangunan fisik daripada gereja. Orang-orang yang peduli melalui persembahan-persembahan mereka, persembahan perpuluhan mereka, persembahan juga syukur-syukur yang lain, bahkan juga sumbangan-sumbangan yang mereka berikan. Semua umat-Mu yang telah memberi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Satu keluarga di sektor Melati, keluarga Tuparia, bahkan juga Ibu Mercy Barens. Biarlah semua mereka ketika mereka memberi, mereka bersuka cita. Mereka tidak berkekurangan. Kami sungguh menyerahkan seluruhnya di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menyertai mereka mulai dari pusat hingga pelosok. Sehingga mereka mampu untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan adil dan benar. Mereka melakukannya karena takut akan Dikau. Sehingga Tuhan, seluruh kehidupan mereka mampu untuk menjawab kasih setia-Mu di dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan dalam periodenya. Kami juga berdoa bagi semua orang yang telah mengambil bagian untuk melayani di hari ini. Baik God Voice Tuhan maupun juga yang melayani di sektor Melati ini. Bahkan juga semua yang terlibat multimedia Infocus. Bahkan juga TV kabel Tuhan, bahkan juga pemain organ, teknisi, bahkan kostor, bukan kami dari berbagai mara bahaya kecelakaan maut sekalipun. Kami berdoa untuk seluruh aparat yang ada dan Engkau tempatkan bertugas khususnya di Maluku ini. Baik itu dari ABRI, TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, maupun kepolisian. Tuhan berkati mereka semua dengan tugas tanggung jawab yang mereka emban. Sehingga mereka boleh ada dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan segala baik. Ada kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang kami rasakan sebagai masyarakat. Kami berdoa bagi semua profesi-profesi yang ada di dalam jemaat-Mu ini. Tuhan memberkati mereka semua dalam jerih dan juang mereka dari pengabdian mereka. Biarlah mereka mampu untuk
mempunyai dedikasi loyalitas. Sehingga Tuhan, melalui Tuhan ini sungguh doa kami, ini sungguh permohonan kami. Yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah semua hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Nyanyian rohani nomor 173 ayat pertama dan ketiga kata puji Tuhan. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada namamu, percaya sabdamu, berjalan dengan suka kemana arah yang tertentu dibuka. Keluar ajarlah seluruh dunia. Keluar ajarlah seluruh dunia, kaburkan Injilmu di semua ladangnya. Kau terang pun gelap di rumah dan kerjamu, berminatlah tetap ku menyertai kamu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk, kebaktian kita selesai, shalom. Kita ada di dalam doa syukur. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Akan hormat Tuhan percayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus meledak, lilin mana terang dan mana yang gelap. Kalau sudah
masing-masing di sudutnya. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap, masing-masing di sudutnya. Yesus menegur